penonton YouTube, balik lagi bareng gua Mr. Gelap ya. Kali ini gua kedatangan tamu spesial, yaitu Bang Manin Toge. Bener Bang? Betul Bang. Oh, Bang Manin Toge ini juga salah satu penyiar dari Radio Wibawa Mukti, teman-teman ya. Ya, kali ini di segmen Cermek cerita mereka, Manin ini bakal gue tanya-tanya soal pengalamannya menjadi penyiar, atau sebelum menjadi penyiar dan setelah menjadi penyiar. Oke, Bang, apa kabar? Alhamdulillah baik Bang. Gimana usaha surabinya sama usaha togenya? Alhamdulillah lancar Bang. Lancar, alhamdulillah. Udah banyak pelanggan? Udah banyak juga sih Bang. Udah dapat pelanggan tetap? Ya. Nah, kalau pelanggan tetap sih belum kayaknya. Belum ya? Cuma orang masih nyari rasa. Nyari rasa? Ya. Apa sih yang bisa lu munculkan ya, atau yang membedakan serabi lu dengan serabi-serabi orang lain? Lu bisa sekalian promo di sini. Nah, untuk mungkin buat temen-temen nih yang pengen makan serabi, boleh mesen dong di Bang Manin. Kalau untuk rasa ya mungkin itu paling utama, paling penting menurut gua. Karena biasanya nih walaupun harga mahal, terus serabinya atau penjualannya itu kita jualnya itu sedikit, tapi dengan rasanya yang begitu apa sih ya, memuaskan pelanggan. Nah mungkin nanti walaupun dimanapun bakal dicari orang ya, karena lu punya keunggulan sendiri ya. Nah benar. Nah Bang, gue mau nanya soal kehidupan lu punya istri berapa Bang? Satu lah Bang. Baru satu. Udah nambah gua. Mau nambah nggak? Ya kalau ada milik sih ya pengen kan. Emang berani? Ntar kalau bini lu nonton gimana? Ya jangan. Anak berapa? Anak udah 3. Yang paling pertama usia berapa? Yang paling pertama usia 12 tahun. 12 tahun? Ya. Oh. Nah lu kerja di Radio Wibawa Mukti Bang ya? Ya. Itu udah berapa lama Bang? Udah hampir sekitar 5 tahun. 5 tahun? 5 tahun Bang. 5 tahun lama juga ya? Itu awalnya lu langsung jadi penyiar radio atau operator dulu atau? Enggak, awalnya itu gua tuh cuma seorang pendengar radio. Enggak, maksudnya lu kan masuk ke Radio Wibawa Mukti nih. Iya. Pas pertama kali lu masuk, lu langsung jadi penyiar atau lu jadi operator dulu atau lu jadi yang lain gitu? Gua langsung jadi penyiar. Langsung jadi penyiar? Penyiar. Langsung dipasangin sama siapa waktu itu? Waktu pertama pasangan gua tuh Ade Luis. Ade Luis. Itu di jam berapa lu siaran? Itu waktu itu siaran di jam 12. Jam 12 siang. Pengalaman pertama lu, hari pertama lu menjadi penyiar, apa sih yang lu rasain ketika lu harus duduk depan mixer, depan mic? Itu rasanya tuh kayak gimana sih Bang? Ya awalnya sih gua ngerasain gimana ya, mungkin bingung. Ya karena ada mic, tanpa ada orang, gua harus ngobrol, harus ngomong. Ini apa yang mau gue ceritain? Nah pertama bingung tuh Bang gua. Aduh gimana ya? Ternyata ya jadi penyiar itu kita juga harus punya imajinasi. Contohnya seperti? Contohnya ya kita ceritain dah tuh waktu perjalanan kita menuju ke tempat kerja. Terus kita ceritain ya. Sebenarnya sih cerita kehidupan sehari-hari sih Bang. Kehidupan sehari-hari lo. Kehidupan sehari-hari mungkin kita ceritain di situ di dalam dunia siaran. Tapi pernah nggak Bang? Ada satu momen di tengah-tengah lu lagi siaran, lu ngerasa anjing gue nggak pede nih jadi penyiar gitu. Gue nggak pede nih jadi penyiar, gue nggak pantas nih jadi penyiar. Nah awalnya gitu Bang. Ya karena apa ya? Waktu gue pertama ngelamar di radio juga kemungkinan kecil itu gue udah ini ya udah ngedon lah. Kemungkinan kecil mungkin lah. Tapi karena apa ya? Karena dorongan dari teman gue itu yang masukin gue jadi penyiar, udah terus pasti diterima. Akhirnya ya alhamdulillah diterima itu Bang. Ya gue juga nggak bener-bener semalaman itu nih pas gue diterima ditelepon tuh sama almarhum Bapak Adam. Dia tuh waktu itu yang mimpin radio ibarat kata. Nah dia tuh Bang apa ya, pas dia ditelepon dia itu gue kayak gimana ya, masa sih gue siaran? Lu masih ngerasa nggak percaya gitu kalau lu diterima? Iya, gue nggak percaya bener. Masa sih gue jadi penyiar radio? Tapi lu sebelumnya jadi penyiar nggak sih Bang, sebelum di Wibawa Mukti? Pernah jadi penyiar nggak sih? Sebenarnya sih gue bukan penyiar sih Bos. Basic lu nih kayaknya kan pelawak ya Bang ya? Pemain topeng ya? Nah bisa jadi penyiar itu seperti apa? Apakah
jam apa program siaran yang lu pegang emang program awal itu topeng, bukan? Enggak. Jadi itu si almarhum itu yang memimpin radio itu, dia kayak udah tahu karakter orang. Udah tahu karakter orang mau ditaruh di mana gitu Bang. Nah, dia tuh pertama gua ngomong awalnya kan nggak langsung ke ruang siaran ya Bang. Pertama tuh masuk ke ruang produksi. Nah, gua di situ tuh di produksi gua terserah lu, katanya lu mau ngomong apa aja. Ntar gua dengerin. Nah, di situ gua ngomong tuh cuma durasi sekitar 5 menit lah. Gua ngomong bla 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 bla, cerita begini-begini kayak orang ngedongeng. Nah, udah langsung sip. Gituin kata dia. Udah gua disuruh keluar. Nah, sehari berselang gua pulang dari situ ya. Gua tuh belum ada panggilan. Nah, besoknya gua ditelepon. Dipanggil. Langsung masuk mulai. Itu pas pertama kali dipanggil langsung siaran lu. Langsung siaran. Langsung siaran. Oh, aduh, luar biasa. Langsung siaran. Nggak salah ya. Nah Bang, lu kan gue bilang apa ya, salah satu orang yang jago pantun Bang. Itu lu bisa dapat inspirasi untuk mantun itu dari mana sih Bang? Kalau mantun awalnya gua apa ya, ada salah satu radio. Memang kebetulan gue sebelum jadi penyiar itu gue jadi pendengar radio juga. Ada satu radio yang gue dengerin, dia tuh orang ini mantunya enak banget. Kok bisa spontan begitu. Nah di situ dah gue mulai apa ya, dikit-dikit gue asah, pengen nyoba. Akhirnya gue bisa. Nah disitulah dia kan salah satu penyiar juga tuh, mungkin nggak tahu radio mananya. Dia ngadain buka ini buat pendengar. Nah di situ gue nelpon, dia ngacungin jempol sama pantun gue waktu gue on air di radio dia. Nah di situ dah langsung gue bisa dibilang dipanggil jadi bintang tamu. Nah itulah pengalaman gue. Awalnya gue bisa berpantun. Tapi apa memang lu lahir dari keluarga seniman Bang? Apa emang cuma di keluarga ini lu doang satu-satunya yang bergelut di bidang senian? Kalau seniman kayaknya nggak ada Bang. Maksudnya orang tua lu apa engkong lu dulunya seorang seniman juga kan? Nggak ada. Ya kan lagi nih Bang, maksud gua lu bisa pantun gitu. Berarti kan lu berpikir ya Bang ya, ketika lu ketemu orang, Bang pantunin gua dong Bang, itu kan lu langsung berpikir tuh. Apa sih yang ada dalam pikiran lu awalnya? Awalnya gua ngeliat dari orang yang pengen gua pantunin dulu. Lu baca dulu orangnya kayak gimana? Ya, contoh misalkan yang gue pengen pantunin ke pejabat. Ya. Seenggaknya gue bisa. Coba pantunin gue nih. Seharusnya gue bisa mantunin tuh pejabat itu biar apa ya? Biar tinggi gitu maksudnya. Ngangkat si pejabat tersebut. Ya. Kayak gitu aja. Coba lu sekarang pantunin gue nih. Lu ngeliat gue nih sekarang nih kan. Coba lu pantunin gue. Ya. Beli gitar di Pasar Tambun. Cakep. Pulangnya beli kue cucur. Kalau lu pengen belajar pantun, datang ke rumah ntar gue sembuh. Asik, disembur Bang. Luar biasa. Oke, Bang, pernah nggak sih Bang? Ini pertanyaan lebih mendalam sih Bang. Pernah nggak lu dalam satu momen di satu titik yang lu ngerasa lu rendah banget? Bukan rendah lu di mata orang ya, maksudnya ini gue jatuh banget gitu loh. Gue nyesel ngelakuin ini. Pernah nggak? Apa sih ya kayak macamnya? Kalau orang kan kayak gini, misalnya contoh, gue pernah ngelakuin, misalnya ada orang yang pernah pakai narkoba, dia kan ketika dia sadar dia ngerasa jatuh banget nih. Kenapa sih gue dulu harus pakai narkoba? Lu pernah nggak ada di fase itu? Kalau gue narkoba gue nggak kenal sih ya. Nggak, bukan narkoba sih Bang. Jadi kayak misalnya yang lu mengecewakan banget orang tua lu, itu pernah nggak? Ada. Dalam apa? Dalam apa ya? Bisa dibilang suka ngelawan lah sama orang tua, suka badung lah, suka nyusahin, kadang-kadang suka yang repotinnya itu ya apa ya, suka pergaulan juga sih ya, berantem, terus hampir pernah dibawa ke desa, terus ke polsek. Oh, sampai pernah dibawa ke polsek lu? Pernah sampai ke polsek, akhirnya ya bikin surat perjanjian bahwa nggak bakal ngulangin lagi ya kayak gitu. Gue akhirnya nyesel banget. Orang tua gue ya mau nggak mau dah apa ya, yang namanya kita ribut kan,
namanya anak orang cilaka, orang tua lah yang ngeluarin duit buat uang perobatan. Itu lu nyesel Di situ ngelakuin itu? nyesel. Lu udah pernah minta maaf sama orang tua lu karena perbuatan lu itu secara langsung? Mungkin kalau secara langsung Pernah. Dan apa sih waktu itu pas lu ngelakuin itu kan? Kata-kata pertama yang keluar dari orang tua lu itu apa? Ketika lu ngelakuin itu, apa misalnya lu mah Nin tahu orang tua susah gini, gitu keluar kata-kata apa yang lu inget banget sampai sekarang dan yang ngebuat lu gue nggak akan ngelakuin ini lagi gitu, gue nggak akan ngecewain orang tua gue lagi. Itu ada kata-kata apa? kata-kata bisa dibilang sedih juga sih ceritanya. Nyesel dah. Misal, ya apa kata-kata misalnya yang kata-kata itu tuh yang teringat dalam pikiran lo terus nih, gue nggak, jadi itulah acuan lu nggak ngelakuin hal itu lagi, kata-kata lu. Ya. Maksudnya buat pelajaran buat teman-teman nih yang mungkin saat ini orang tuanya masih lengkap tapi masih suka ngelawan atau masih suka ngecewain orang tuanya. Ya kata-katanya yang bikin gua kesentuh itu ya, lo orang tua masih ada kayak gini. Nah, Gitu kata-kata itu yang bikin lo nggak mau ngulanginnya lagi. Dan hal apa sih bang yang udah lo berikan ke orang tua lo yang bisa bikin mereka bahagia? Ya, hal apa? Salah satu contohnya pasti banyak dong kan namanya anak ya. Salah satu contoh yang menurut lo orang tua lo tuh terkesan dengan hal itu. Kayak misalnya lo pernah ngasih hadiah lah apa? kalau ngasih hadiah ya pernah paling kalau gajian gue sisipin buat orang tua. Paling kayak gitu, punya duit lebih gue sisipin. Walaupun gue udah punya keluarga, tapi gue nggak lupa sama orang tua. Sedikit banyaknya pasti gue kasih, pasti ada. Ya pokoknya yang paling apa ya, yang paling berkesan itu ya ucapannya itu, jangan ngelakuin kayak gitu lagi. Itu orang susah. Itu orang susah ya, itu bukan orang mampu. Itu bukan orang yang mampu. Kita harus prihatin sama kehidupan kita. Nah situ tuh itu orang tua gue tuh yang laki tuh ngajarin. Nggak lama ya dia sakit meninggal. Berarti sekarang tinggal ibu doang. Nah terus apa sih yang pengen banget lu berikan ke orang tua lu sekarang ini bang, setelah lu di rumah tangga ini, lu pengen ngasih sesuatu ke orang tua yang belum tercapai sampai saat ini, belum terwujud sampai saat ini? Pengen itu ngebantuin orang tua. Jujur orang tua gue sampai sekarang juga masih kerja. Orang tua lu Mana sih nyata? Ya, tapi gue gimana ya? Emang kemampuan gue cuma segini kok. Iya, ada ya gue kasih. Nggak ada ya apa yang mau gue kasih. ya, ya. Maksudnya apa sih ya, cita-cita lu yang belum terwujud untuk orang tua lu? Iya. Kayak misalnya kan kalau gua kan dulu ya, kalau gua dulu gua pengen berangkatin gaji orang tua gua gitu. Nah kalau lu sendiri apa? Mungkin sama tujuannya ke situ, berangkatin orang tua pergi haji, terus bisa ngebangun rumah. Udah jangan kerja lagi, udah tua. Imajin rumah gitu ya. Itu pesan buat teman-teman yang orang tuanya masih lengkap ya bang ya, orang tuanya yang masih ada, apalagi masih komplit dua-duanya. Bener, teman-teman harus jaga orang tua teman-teman supaya teman-teman nggak merasa menyesal di kemudian harinya ketika mereka nanti sudah tidak ada. Ini dalam banget bang. Oke bang, pesan-pesan untuk teman-teman penonton YouTube. Kalau lu mau jadi penyiar radio, apa sih yang harus lu siapkan? Ya kalau lu pengen jadi penyiar radio, lu siapin yang pertama itu mungkin yang mental. Nah, mental ya tuh. Tadi Widi juga bilang mental. Terus yang kedua, lu punya imajinasi yang kuat. Imajinasi yang kuat. Contohnya bang? Contohnya ya lu seolah-olah seandainya nih lu lagi di ruang siaran. Ya lu anggap aja lu bukan di ruang siaran, tapi ada di apa yang lu ceritain. Biar tuh si pendengar nangkap dari cerita lu. Oke, terus gitu. Apa lagi bang? Terus ya pesan terakhir sih ya intinya lu harus jujur, bisa dipercaya sama orang, insya Allah ada jalan. Oke, terima kasih Bang Monin udah mampir ke channel gua. Buat teman-teman penonton YouTube, jangan kemana-mana, saksikan terus dan jangan lupa apa bang? Like and
subscribe, Oke. Terima kasih. pencet tombol loncengnya kejap. Sip, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.